Aduh, Nyil, mana nih udah lapar banget. Kak Tinggo, gimana kalau kita makan warteg? Wah, makan warteg orang udah lapar banget. Jangan salah Kak Tinggo. Ada loh warteg yang menjual makanan khas Italia. Lah, makanan khas Italia mah adanya di restoran doang, Nyil. Jangan salah. Ini ada warteg menjual makanan khas Italia. Rasanya enak, harganya murah, dan terjangkau loh Kak Tinggo. Wah, jadi kita ke sana yuk. Tar dulu Kak Tinggo. Ini cuma ada di Bali. Ah, di Bali doang. Mana dong? Nih, mending kita lihat nih liputannya. Check it out. Semuanya masakan Indonesia. Beragam lauk pauk pilihan. Harga murah meriah, porsi bikin kenyang. Hampir semua kalangan doyan juga makanan warteg. Warteg kepanjangannya warung Tegal. Umumnya menjual lauk pauk yang Indonesia banget. Warteg paling gampang kita temui di pinggir jalan raya. Warteg yang satu ini juga lokasinya di pinggir jalan raya kok. Jangan salah paham Unyil sebut warteg. Dari luar kelihatannya memang kayak resto mewah. Nah, masuk ke dalam dulu yuk. Yang ini resto sekaligus berkonsep warteg juga. Tapi bedanya di sini menyediakan makanan khas Italia semua. Ada pizza, pasta, dan lain-lain. Pernah viral tahun 2020, tapi sebetulnya warteg Italia ini sudah ada sejak 2010. Wah, kekuatan media sosial bikin warteg ini makin populer. Siapa sih pencetus konsep warteg Italia ini? Saya adalah salah satu founder Warteg Italia yang menyediakan makanan-makanan Italia yang biasanya terkenal mahal dan tidak terjangkau menjadi warteg yang murah, terjangkau, dan cepat saji untuk semua kalangan. Wow, ini sih versi makanan mewah. Tapi sepadan lah. Harga per porsinya tertera pada buffet. Jadi nggak kaget waktu mau bayar. Mulai dari 5.000 sampai 20 ribuan per porsi. Thank you Mbak. Udah langsung jadi aja nih pastanya yang saya order. Nah, sepiring ini tuh saya bisa dapetin dengan harga di bawah 50.000. Kayak ini harganya 28.000. Yang ini 5.000 dan yang ini 8.000. Bener-bener ramah di kantong banget kan? Udah, ini udah jam makan siang, saya mau makan dulu ya. Kalau kita pesan menu Italia di restoran, harga per porsinya bisa 2 kali lipat tuh. Selain harga, keunggulan lain dari warteg Italia ini soal kecepatan penyajiannya. Pengunjung yang ingin makan cepat hanya perlu tunjuk menu makanan siap saji yang tersedia di buffet. Di balik konsep yang unik ini, sebetulnya owner nggak sengaja loh membuat warteg Italia ini. Dr. Kosasi dan Pak Edi memang dari awal senang meneliti tentang kopi, termasuk mesin sangrai alias roastingnya sendiri. Ini dia mesin kopinya. Asal muasal warteg Italia ini berdiri. Mesin kopi ini tidak menggunakan api, tapi pakai angin panas yang ditiup dari bawah. Semua biji kopinya dijamin terkena angin secara merata. Dengan teknik ini, bikin biji kopinya tidak gosong dalam waktu singkat. Meski sukses membuka warteg Italia, Dr. Kosasi nggak berhenti menyempurnakan mesin kopinya. Kita tunggu ya inovasi kopi selanjutnya dari Dr. Kosasi. Aduh, nyari makanan aja pakai tangga segala, Nyil. Kak Tinggo, biar nggak capek, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Main tebak-tebakan apa, Nyil? Pakai tebak-tebakan segala, udah tahu capek lah begini. Kak Tinggo, jangan gitu dah. Nih, pertanyaannya adalah, berasal dari mana pasta itu? Pasta? Pasti dari Italia dong, Nyil. Salah Kak Tinggo, dari Cina. Dari Cina?
kan itu dari Italia. Nih, pertanga prank itu dari Cina. Jadi Cina ngeprank untuk negaranya. Oh gitu. Wah, baru tahu nih dari Unyil. Oh. Nah, terus barulah ada istilah pasta. Oh, baru setelah itu ada istilah pasta. Oh. Nah, dari situlah Marco Polo mengenalkan pasta ke negaranya karena dia dapat oleh-oleh dari Cina. Wah, keren banget infonya. Makasih ya, Nyil ya. Sangat-sangat ketinggal. Pak Edi dan Dokter Kosasi memulai usaha warteg Italia dari 12 menu makanan buffet. Dan secara bertahap setiap minggunya mengeluarkan menu baru. Sekarang menunya sudah nggak terhitung. Ada cannelloni, Iya betul. ada crispele, ada lasanya. Ketiganya memiliki tampilan yang sama. Terus apa sih perbedaannya? Cannelloni pasta berbentuk tabung. Isiannya bayam, keju, dan saus. Cara masaknya sama-sama di oven. Crispele pasta versi Italia dari crepe. Isiannya ada daging ayam, bunga kol, jamur, krim, susu, dan rasanya sedikit manis. Lasanya berasal dari pasta persegi panjang. Isiannya daging sapi cincang dengan beragam bumbu. Pasta kering adalah pasta yang selama ini sering kita temui. Yang terbuat dari kentang juga ada, sebutannya gnocchi. Ini teksturnya kenyal. Gak cuma berhenti mengeluarkan menu pasta aja. Hidangan ala Italia gak lengkap kalau gak ada pizzanya kan? Untuk menghasilkan adonan pizza yang empuk, lembut, tapi agak garing, perlu teknik khusus. Selain buffet, kita juga ada pizza. Terus apa bedanya pizza kita dengan pizza yang lain? Kita mendatangkan pizza master atau di Itali namanya pizza Yolo. Keluarga Brandi dari Napoli, asalnya pizza master kita. Nah, ini Pak Dewa adalah salah satu yang belajar dari pizza master kita. Kita selalu melihat pizza itu cuma di roll, bukan dibuat seperti yang Pak Dewa lakukan. Ini yang menghasilkan hasilnya sangat berbeda dengan pizza-pizza yang lain. Wih, belajar tekniknya aja harus dari pizza master. Keren. Dilempar ke udara, diputer-puter. Ini bukan cuma sekedar atraksi. Makanya di sini adonan pizza bukan cuma digiling-giling sampai lebar dan tipis saja. Dengan teknik lempar akan ada udara yang masuk ke dalam adonan pizza. Nah, ini yang bikin adonannya bisa lebih renyah dibandingkan pizza pan. Nyil, enak banget, Nyil. Adem, Nyil. Iya Kecinggo. Dan artinya berarti kita makan. Seru Kecinggo. Tapi Unyil mau nggak temenin aku? Mau dong. Temenin aja ya. Ya ikut makan. Iya, ikut makan. Sudah siap untuk mencari. Siap apa, Nyil? Ngisi. Clue 1, area outdoor. Apa ini Kecinggo ya? Tidak berduri. Ini kok hilang, Nyil? Selain adonannya dibuat sempurna, isiannya juga harus spesial dong. Kita bisa minta jenis isinya. Tapi kalau dilihat dari menu, toppingnya kedengeran asing ya. Tenang, gak perlu khawatir. Kita bisa tanya kok. Nah, ini aku mau pesen custom nih tuh. Kalau yang bresola apa ya? Kalau bresola ini daging sapi, ini bresolanya. Nah, seperti ini dia lihatnya. Ya. Ini bresolanya. Oh, itu bresola. Bresola. Oke. Kalau emmental itu yang mana? Nah, emmental seperti ini, Mbak. Nah, ini emmental yang paling ini untuk di pizza. Oke. Ini ada lubang-lubangnya. Ini dah emmental. Oke. Ini cheese yang Ini tinggal ditaburin aja tinggal ya di atas nanti- pizzanya. Ini kan sudah dipotong-potong ada. Ya. Ini tinggal ditaburin, tapi kalau bagus emmentalnya yang agak ini seperti ini.
Pembakaran pizza ini menggunakan arang dari kayu kopi. Katanya sih menghasilkan ciri khas aroma yang berbeda. Dan penggunaan kayu kopi jauh lebih tahan lama. Karena tungku pizza ini harus dinyalakan seharian. Nah, siapa yang lebih senang makan pasta ketimbang nasi? Dua-duanya bikin kenyang. Tapi pasta lebih rendah kalori selama dikonsumsi dalam jumlah wajar. Jumlah seratnya pun lebih banyak dibanding nasi. Meski begitu, tetap aja orang Indonesia ngakunya belum makan kalau belum makan nasi. Tidak berduri. Wah, pasti tentang tumbuhan nih, Nyil. Coba lagi Katinggo, baca lagi. Kalau berbunga, wanginya khas dan berbunga sepanjang tahun. Apa ya? Oh, aku tahu Katinggo. Itu tanaman Kamboja. Ini tanaman Kamboja nih, Nyil. Oh, tuh Katinggo di atas. Iya nih dia nih, Nyil. Yes, dapet, Nyil. Tadi ternyata liputannya bagus banget ya, Nyil ya. Iya, ternyata Katinggo udah tahu kan kalau kasta itu nggak cuma dari tepung, Tapi dari kentang. Aku kalau capek gini nggak bisa mikir juga. Oh, gimana kalau sambil duduk Katinggo? Iya deh, kayaknya biar enak deh mikirnya, Nyil. Nih, Unyil duduk sini ya. Oh, clue-nya didominasi oleh angka. Bisa berkabel atau wireless. Ayo Katinggo, itu udah ada clue-nya, masa masih nggak bisa? Susah, Nyil. Tahu nggak Katinggo, di masa depan itu robot bisa menggantikan tenaga manusia loh. Emang iya, Nyil? Hasilnya rapi, banyak, dan juga minor kesalahan. Oh gitu. Wah, kalau begitu ceritanya, aku nggak boleh kalah nih sama robot nih. Gol! Wih, seru ya Sobat Unyil. Robotnya bisa main bola tuh. Gak cuma main bola aja, ada juga yang bisa berlari dan bergerak menggunakan sensor suara loh. Ini robot bukan sembarang robot ya. Robotnya terbuat dari kardus. Cocok untuk memperkenalkan teknologi robot sederhana kepada anak-anak. Jadi Diro itu adalah sebuah perusahaan robot yang ingin membantu anak-anak kenal terhadap konsep robotik dari sejak dini menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya mereka seperti kardus dan barang-barang daur ulang lainnya. Clue-nya itu yang pertama didominasi oleh angka, terus bisa berkabel atau wireless. Coba Katinggo aku lihat dulu. Nih, coba deh Unyil lihat. Oh, cuma 2 doang. Katinggo nggak gacengan. Emang ada, Nyil? Ada tuh satu lagi. Penemunya Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell emang penemu apa, Nyil? Katinggo nemu telepon. Wah, tuh Katinggo di gawat telepon tuh. Oh iya, Nyil, ada clue baru nih, Nyil. Nah, baca, Nyil. Aku robot favorit Katinggo dan Unyil. Katinggo favoritnya apa? Kalau aku favoritnya Transformer. Kalau Unyil? Kalau aku robot yang bisa bersih-bersih rumah Katinggo. Hah, emang ada? Mau dong. Iya ada Katinggo, robot vacuum cleaner. Robot vacuum cleaner? Dia bisa bersihin rumah, nyedot debu, nyedot kotoran, dan juga ada sensornya. Wah, keren banget. Berarti kita nggak usah capek-capek bersih-bersih rumah. Kenapa sih perlu memperkenalkan teknologi robot sejak dini? Karena di masa depan, robot dengan kecerdasan buatan bakal menggantikan tenaga kerja manusia. Sekarang aja udah banyak pabrik yang menggunakan teknologi robot untuk memproduksi barang. Misalnya, pabrik mobil ini nih, 90% pekerjanya adalah robot. Robot bisa bekerja terus-menerus tanpa capek. Hasil kerjanya lebih presisi, plus lebih mudah mengangkat beban tanpa resiko cedera. Gak cuma pekerjaan berat di pabrik, pekerjaan simpel seperti pelayan restoran atau penari aja sudah dibuat versi robotnya tuh. Diperkirakan tahun 2025 nanti bakal ada 85 juta pekerjaan manusia yang digantikan mesin dan kecerdasan buatan. Tapi nggak usah cemas, meski banyak pekerjaan yang digantikan robot, bakal ada lebih banyak pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi dan kecerdasan buatan.
That's why teknologi robotik penting banget dikenal anak-anak. Biar di masa depan gak gaptek dan bisa menyesuaikan diri dengan kecerdasan buatan. Salah satu caranya lewat mainan robot sederhana kayak gini. Penggagas robot kardus ini adalah Kak Abdul Bar dan Kak Asi Nur Fitri. Awalnya pasangan suami istri ini menciptakan robot kardus karena ingin mengenalkan teknologi robot sederhana pada sang anak. Lama-kelamaan ternyata banyak yang suka dan ingin mencoba. Sekitar 3 tahun yang lalu, jadi saya tuh memang punya hobi buat bikin-bikin sama anak saya. Akhirnya di tahun 2019 tercetuslah ide gimana kalau misalnya kita bikin aja nih sebuah box yang kita bisa pasarin, di mana di situ tersedia sudah ada alatnya, sudah ada bahannya lengkap, kemudian sudah ada termasuk instruksinya di situ. Jadi bagi orang tua yang mau bikin robot dari kardus ini, dia nggak harus cari-cari lagi dari berbagai macam toko atau supplier, dia tinggal beli, udah dipotong, udah jadi, udah ada instruksinya, tinggal nemenin anak main deh. Wah, keren ya Sobat Unyil. Robot kardus ini juga dapat mengasah kreativitas anak, menciptakan bonding antara anak dan orang tua, dan juga membuat ilmu pengetahuan yang kelihatannya sulit jadi nampak mudah. Beragam jenis robot kardus sudah mereka ciptakan. Ada yang bernama Marabota, si robot main bola. Ada Siro, si robot lari. Ada robot yang berukuran paling besar bernama Bosa. Dan robot paling kecil bernama Copi. Robot kardus ini diproduksi di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Hampir setiap hari robot kardus diproduksi. Dalam seminggu, sekitar 150 robot bisa dibuat. Untuk membuat robot kardus ini, ada beberapa tahapan. Yang utama sih proses penyusunan cardboard dan elektrikal. Setelah semua komponen robot kardus ini lengkap, tinggal dikemas deh. Pengemasan dimulai dari pemotretan komponen produk agar tidak ada yang tertinggal, hingga dikemas ke dalam kotak. Robot kardus ini diciptakan agar anak-anak mudah merakit secara sederhana. Tidak menggunakan bahan berbahaya, jadi dijamin aman untuk anak-anak. Oke deh, sekarang kita challenge anak-anak yuk untuk balapan merakit robot kardus ini. Kira-kira akan selesai berapa lama ya? Wah, keren ya. Gak butuh waktu lama, robot kardusnya sudah jadi tuh. Robot Made by You ini bukan sekedar mainan, bisa dijadikan sarana belajar juga loh. Selain membuat mainan robot sederhana, ada juga Dairo Academy. Di akademi ini, anak-anak belajar secara khusus tentang robotik. Latar belakang pendidikan Kak Abdul di jurusan Sistem Komputer dan Informasi, sedangkan Kak Asi jurusan Psikologi. Membuat keduanya saling berkolaborasi membangun usaha ini. Buat anak-anak yang tertarik dengan robot atau orang tua yang pengen mengenalkan teknologi robot pada anak, ada workshopnya juga nih. Workshop ini gak hanya menjadi wadah belajar si anak, namun juga sebagai wadah orang tua agar lebih dekat lagi dengan buah hati. Robot kardus ini sudah masuk ke dalam ekstrakurikuler loh di sekolah dasar. Tujuannya supaya belajar jadi semakin lebih kreatif dan menyenangkan. Ya siapa tahu kan dengan belajar dari robot sederhana, nantinya kita bisa jadi pencipta robot. Tentunya robot yang berguna buat banyak orang ya. Kak Tinggo, ini kita nggak punya ngisi lagi ya Kak ya? Iya ya Nyil ya, apa jangan-jangan udah selesai kali Nyil? Oh, ya udah ya Kak Tinggo, mending kita pulang aja yuk. Iya Nyil, mending pulang aja kalau kayak gini ceritanya ya. Kak Tinggo. Lah, ini misi terakhir nih Nyil. Oh, ngisi terakhirnya bacain kuis nih Kak Tinggo. Yaudah, bacain Nyil. Nah, tadi teman-teman udah pada nonton kan tayangan robot kardus buatan Kak Abdul dan Kak Asi? Pertanyaannya, siapa nama robot yang paling besar? Nah, teman-teman bisa jawab di Instagramnya @magazinetrans7. Nah, teman-teman, ayo jawab. Ayo Nyil, kita let's go.